Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Pisces? Gimana kabarmu, Lur? Oke, kita masuk ke bulan Juli. Wow, nggak terasa waktu begitu cepat berlalu. Udah mau ganti bulan aja. Dari kota mana sedulur yang hadir? Monggo silahkan komen dulu ya. Pisces Juli 2025. Oke, seperti biasa ya Lur ya. Ini adalah general reading. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Energinya bisa vice versa. Pisces, oh Pisces. Oke Lur, seperti biasa videonya ini nggak diedit ya. Jadi kalau audionya kurang enak ya saya mohon maaf ya. Karena saya gaptek nggak ngerti ngedit Lur. Pisces Juli 2025. Seperti biasa ya, baik buruk apapun itu semua akan dikupas di sini untuk Pisces biar ya kamu punya gambaran lah di Juli seperti ini, seperti itu gitu loh Lur ya. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Pisces. Pisces tuh sebenarnya orangnya enak-enak loh. Asik dan slow, tenang gitu. Pembawaan orang itu lebih ke banyak kalemnya, tenangnya gitu sih. Oke, di Juli 2025 saya akan bahas dulu tuh masalah keuangan kamu, kerezekian kamu di Juli 2025 ini. Bentar. Oke, jadi Pisces di sini untuk awal bulan ya. Ini dari tanggal 1 sampai 15 ya. Jadi awal bulan Juli ini kamu harus hati-hati dengan masalah keuangan ya. Sepertinya cukup lumayan pengeluaran kamu di awal bulan ini. Jadi kamu prepare aja dari saat ini, persiapkan segala sesuatunya. Ya, kayak gitu. Ya mungkin pas ketemu dengan biaya sekolah ya, mungkin untuk yang teman-teman sudah punya anak nih, lagi benturan biaya sekolah dan ya. Jadi di Juli ini pengeluaran yang tak terduga sangat kerasa banget di awal Juli. Ini harus kamu hati-hati di sini teman-teman semua. Ya, namanya pengeluaran ya namanya kehidupan ya, tahu sendirilah ya. Cuman ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya kebutuhan sih sebenarnya. Karena di sini saya juga tidak menangkap adanya energi yang boros banget. Insya Allah nggak ada. Ya, karena ya Pisces itu biasanya cukup teliti sih masalah duit kayak gitu ya. Ya gitu. Nah, di sini pun juga untuk awal bulan ini situasinya tidak menentu dalam segi kerezekian juga. Jadi di sini juga harus kamu berhati-hati juga di sini teman-teman semua. Nah, karena energi kerezekian kamu di sini tidak menentu, jadi apabila nih misalnya di awal bulan nggak tahu di tanggal berapanya, tanggal 1 sampai 15 itu kan masuk ke separuh bulan pertama, ketika kamu di situ ngalamin atau ada momen ya, di sini ada momen sih sebenarnya, cuman ini abstrak ya, saya nggak bisa jelasin di tanggal berapanya, cuman ada satu momen di tanggal 1 sampai ke 15 nih, ada satu momen di mana kamu akan ngerasa ini ada peluang nih gitu ya. Ini cukup bagus nih peluangnya nih, dan ya masalah peluang tetap harus dipertimbangkan di sini. Dan kalau nanti kamu ngerasa di tanggal ini atau hari ini aku ngerasa rezekiku cukup bagus, itu saya mohon
save, simpen ya, gitu. Saya yakin lah kalau sama Pisces, insya Allah saya yakin kamu bukan tipe kalau orang yang boros banget, enggak. Itu bukan Pisces sebenarnya. Biasanya, tapi balik ke pribadi masing-masing sih sebenarnya. Nah, di sini ada sedikit kontra ya tentang peluang ini. Karena di sini ada kekhawatiran dan kecemasan ketika kamu melihat peluang ini. Ambil nggak ya peluangnya? Ambil nggak ya? Nah, seperti ada sebuah pertimbangan di situ. Itu sebenarnya pertimbangan tuh bagus ya. Karena biasanya Pisces itu cukup tertata sih seorangnya. Kalau dari jati diri si Pisces itu biasanya ya orang itu nggak gampang gerusa-gerusu lah, kayak kalem, kayak diamatin dulu gitu ya. Nah, di sini kuncinya di hati kecil kamu Pisces. Kalau kamu hati kecil kamu ngerasa punya greget ya, ngerti nggak tentang greget? Misalkan nih, ada tawaran kerja nih, ada job nih, ya mungkin lokasinya agak jauh nih misalnya jobnya ya. Cuman di situ hasilnya lumayan gitu loh. Mungkin kamu cemas, oh nanti di perjalanan karena jauh nanti jalannya capek lah, atau nanti ada bahaya apa bla 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 bla. Misalnya nih kecemasan kamu tumbuh seperti itu. Nah, ikuti hati kecil kamu. Kalau hati kecil kamu terasa ngedorong kamu untuk ngambil peluang itu, ya ambil gitu. Cuman ya, ini ada satu hal lagi. Apabila kamu ngerasakan banyak banget keraguan dalam diri kamu, please tolong ya pikir baik-baik kayak gitu. Kenapa? Karena di sini Pisces itu lebih kepada intuisinya. Kunci kamu di hati kecil kamu atau di intuisi tadi ya. Oke, Pisces. Ini masalah keuangan sebenarnya cukup aman ya. Kalau ke energi kamu semua cukup aman karena apa? Dari Piscesnya itu sendiri sih. Ya, Pisces itu orangnya sebenarnya cukup stabil, nggak gampang ya, tidak mudah untuk gerusa-gerusu. Ini sebagian besar Pisces sih gitu. Jadi orangnya kayak teliti, tertata. Dan saya bisa ngasih kepercayaan sama Pisces, kamu pasti bisa kelola dengan baik keuangan kamu di Juli ini kayak gitu. Nah, nanti masuk ke pertengahan bulan sampai ke akhir bulannya. Dan ini masuk di tanggal 20 ya, 20 sampai ke akhir bulannya ini banyak peluang yang akhirnya didapetin gitu ya. Mungkin kamu ngalamin kegagalan ya di Mei atau Juni kemarin, rezeki yang ngece ya. Ada rezeki yang seharusnya ya. Rezeki itu apa ya? Di Mei atau Juni kemarin tuh saya ngerasa kamu itu sangat yakin ini akan dapat gitu loh, peluang ini kamu akan dapat. Nah, ketika hari H kok ya ada aja halang rintangnya, gagalnya itu ada aja, kayak lepas lagi gitu loh. Rezeki depan mata lepas, rezeki depan mata lepas kayak gitu. Nah, insya Allah sih di Juli 2025 ini apa yang menjadi hak kamu dan ini rezeki kamu ya pasti nggak akan ketukar gitu loh. Tapi itu tadi ya semoga Pisces itu di bulan ini tidak ambisius, tidak gerusa-gerusu. Itulah tadi saya jelaskan tentang jati diri kamu tuh sebenarnya anteng ketika kamu menilai sesuatu. Ini sebenarnya, cuman kalau udah mulai kumat nih ya, kumat hawa nafsunya atau energi emosinya mulai naik, nah ini bisa buat kamu kalang kabut gitu loh. Yang harusnya ini peluang yang bagus, jadi nggak bagus. Kenapa? Tergesa-gesa kesannya di situ. Jadi kembali ke diri kamu ya. Sebenarnya kunci di bulan ini diri kamu sendiri sih. Pisces kalau bicara tentang rezeki, ini poinnya ke diri kamu lagi. Saya tegasin ya. Satu, ya, kalau kamu ingin rezeki kamu lancar, apa yang harus kamu perhatikan di bulan ini? Satu, yang penting banget nih, emosionalmu. Oke. Dan perasaan kamu di sini atau batin. Hati-hati, kamu bisa ngalamin blank di Juli ini. Hati-hati banget ya. Ini disebabkan oleh ya mungkin ya kecemasan, bisa jadi tentang kecemasan atau tiba-tiba kamu overthinking ya.
atau mungkin ada something ya, ada problem tertentu sehingga emosimu naik di sini. Ini perlu kamu pahami. Kalau nanti kamu ngerasa kok dadaku deg-degan nih, atau hawanya kayak menggebu atau panas hawa diri kamu gitu ya, atau kamu ngerasa emosi kamu nggak stabil, cepet sadarin itu. Kenapa? Ini dampaknya nanti kemana-mana. Satu, rezekimu akan kerasa agak sulit. Karena apa? Karena Pisces di bulan ini, auramu, energimu itu sangat terdiserap oleh alam. Ingat ya, kuncinya. Jadi, ingat poinnya dalam dirimu. Nah, kalau Pisces itu bisa, moodnya bisa bagus, kamu bisa punya mood bagus, batinmu atau perasaanmu tenang, ya nggak gampang cemas atau overthinking gitu loh. Ini kamu mikirin hari esok, minggu depan, bulan depan, kamu cemasnya sekarang gitu loh. Sedangkan kamu sendiri nggak tahu nih besok apa yang akan terjadi, minggu depan bagaimana, bulan depan bagaimana, kamu nggak ngerti itu semua. Hanya kamu itu hanya dibayangi oleh gambar pikiran. Pikiran itu wujudnya gambar semua. Beda sama rasa atau batin. Kalau batin itu nggak ada wujud, nggak ada gambarnya, tapi poinnya ke rasa tadi. Jadi hati-hati dengan pikiranmu di sini. Jangan mau dibodohi oleh pikiran sendiri, karena tidak semua yang kamu pikirkan itu benar, nyata, dan ada. Itu kamu catat. Oke? Disinilah poin penting dari si Pisces itu. Nah, kelancaran di bulan ini sangat-sangat bergantung sama diri kamu. Makanya pinter-pinter jaga moodnya diri kamu. Ya, kalau kamu di bulan ini sering ketemu orang-orang toksik, hindari dulu deh. Please, kamu harus banyak menghindari orang-orang yang energinya toksik. Kayak gitu. Menghindar dulu, kamu harus menghindar dulu. Dan satu lagi, kamu harus menjaga diri kamu di bulan ini, karena hawa diri kamu ini sangat mudah terpengaruh atau tercemar oleh lingkungan kamu atau orang-orang di sekitar kamu. Contoh gini ya, misalkan nih ada teman kamu pengen curhat sama kamu, cerita sama kamu nih, ya namanya teman curhat cerita, ya kita tanggapin nih. Tapi kalau kamu nanggepin teman kamu, sudah itu teman kamu nih bebal ya, bebal, susah diomongin, apalagi dia ngeyel, plus ego pula, dia yang butuh, dia yang cerita, giliran kita ngasih nasihat, dia ngeyel, dia sok pinter gitu. Stop, jangan dilanjutin lagi. Cukup dengerin, dan dirimu jangan terlalu mikirin dia. Kenapa? Sayang banget energi kamu. Please, tolong semua Pisces di bulan ini, jangan kamu buang energi kamu sia-sia, jangan sampai ya. Kalau kamu lagi bicara dengan seseorang itu tidak mau mendengarkanmu, jangan kamu teruskan. Hemat energi kamu, karena hawa positif kamu ini sangat mudah diserap oleh lingkunganmu tadi loh. Ini akan membuat dirimu ngerasa hampa, batinmu hampa. Ya, ini saya yakin banyak yang ngalami di Juni bulan Suro ya. Saya baru sadar kemarin loh. Ternyata Juni itu Suro bulannya, masuk ke Suro. Hawanya wabot, bro. Serius. Ada aja. Ya, padahal saya sendiri nggak ada masalah yang gimana-gimana, semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba kayak blank. Tiba-tiba kayak lesu banget lah, bawaan diri tuh lesu banget gitu. Kayak nggak ada semangat lagi gitu loh. Mau semangat susah minta ampun. Nah, pernah nggak kamu ngalamin, atau kamu ngalami juga nih di Juni kemarin? Apalagi kalau di Mei saya nggak banyak cerita lah, merata semua ya. Ingat kemarin saya reading di Mei gimana? Ya, lihat faktanya kemarin. Saya bukannya sok pinter atau apa. Ya, saya lebih kepada ngingetin aja sebenarnya, readingan kayak gini itu, konten-konten gini cuma ngingetin doang lah sebenarnya. Tapi lihat nanti, dicatat dulu deh ya. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi jelas tadi ya mengenai kerezekian, lancar dan tidaknya poinnya ke diri kamu. Kemudian mengenai keuangan ya, di sini nanti dari pertengahan bulan sampai ke akhir bulannya udah mulai banyak perubahan sebenarnya untuk masalah keuangan. Insya Allah lebih stabil, karena saya yakin lah Pisces bukan tipe kalau orang yang boros banget, enggak.
Insya Allah nggak kayak gitu ya. Selama yang penting balik ke orangnya lagi loh ya. Gitu. Mau punya duit segunung pun kalau orangnya error nggak bisa ngelola ya percuma gitu loh. Sama dengan bohong kan gitu ya. Lanjut ke masalah karir. Nah, Pisces, kamu di bulan ini sensitif. Hati-hati ya, Pisces itu kamu sensitif, kamu mudah terpengaruh sama orang nih. Ini dicatat, saya mohon ya semoga lah, semoga Pisces nggak kayak gitu. Harapan saya kayak gitu loh. Saya pingin tuh semua yang ngikutin channel saya selama ini tuh dapat manfaat lah dari apa yang selalu kita bahas bareng-bareng kayak gini loh gitu loh ya. Makanya video tuh nggak pernah saya edit, yaudah saya anggap kita lagi ngobrol aja lah gitu loh ya. Jadi ini yang harus dicatat, hati-hati. Pisces, kamu bisa sensitif, perasaan kamu bisa gampang kepengaruh sama orang. Kamu bisa gampang ke bawah arus lingkungan kamu, lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, pokoknya lingkungan lah ya, gitu. Dalam segi karir pun juga sama nih, dalam segi kerjaan juga sama. Oke, ya kalau kamu diajak teman kamu pergi-pergi, ya kalau arahnya nggak positif, janganlah gitu. Oke, yang saya khawatirkan nanti dampaknya ke diri kamu lagi gitu loh, Lor. Sebenarnya untuk masalah karir ini ya agak capek sih memang di awal bulan ya, karena capek ini bukan capek fisik, no ya, ini bukan tentang fisik tapi lebih kepada batin. Kamu agak capek ngadepin orang-orang yang mungkin ini sifat-sifat mereka nih berseberangan sama kamu gitu loh, kayak apa ya, gimana ya, mindset kamu atau pola pikir kamu itu bingung gitu loh ketika ngadepin beberapa sifat-sifat lingkungan kerjamu ini gitu loh. Makanya di sini perlu kendalian diri. Kalau sekiranya lingkungan kerja kamu itu atau orang-orangnya ya itu agak negatif, ya udah kamu jangan terlalu ngerespon mereka lah ya. Direspon seperlunya aja karena kamu butuh perlindungan diri di sini. Ya, ingat ya Pisces. Ya, cobaan kamu di masalah karirmu ini itu tadi, ada aja orang-orang yang notabene memancing-mancing emosi kamu kayak gitu ya. Misalkan nih kamu kerja sama teman kamu ya, satu rekan kerja nih, rekan kerjamu nih nyeleneh gitu, ibaratnya ngeyelan lah atau suka-suka dia lah gitu. Kamu pusing nih harus ngimbanginnya gimana gitu loh. Apalagi mungkin rekan kerjamu tuh nggak peduli sama kamu, dia kayak nyebrang sendiri atau main sendiri gitu misalkan. Ya itu kan akhirnya membuat perasaan kamu, pikiran kamu jadi bingung gitu, nih harus gimana nih ngadepin orang kayak gini gitu loh. Nah hal-hal yang seperti itulah ya, yang godaan-godaan seperti itu yang cukup banyak muncul di Juli ini. Makanya di sini Pisces, ya udah kamu fokus ke dirimu aja gitu loh. Ini bukan tentang ego, bukan tentang Pisces nggak peduli sama teman kerjanya, enggak. Tapi lindungin diri kamu, selesaikan kerjaan kamu, bereskan kerjaan kamu, dan itu untuk kamu. Mau mengenai teman-teman lingkungan kerja kamu, ya udah biarkan, mereka punya job desk masing-masing. Ya itu, kalau mereka terlalu ikut campur dengan job desk kamu harus tegas. Tegas loh ya, bukan marah, tapi harus tegas di sini. Ya udah nggak usah takut nanti, oh nanti kalau aku tegas temanku nggak deket lagi, nggak suka sama aku lah, bla 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 bla. No, buang pikiranmu kayak gitu. Kalau mereka salah ya salah, itu ya, itu yang disebut ketegasan tuh ke situ loh. Oke. Nah kemudian ya lebih peluang dari tanggal 15 sampai akhir bulan, terutama di tanggal 20 sampai akhir bulannya, mengenai peluang karir kamu lihat sendiri nanti. Ya, ada itu. Saya yakin Pisces bisa peka di situ. Pisces yang single. Ntar ya. Aduh. Sepertinya Pisces di bulan ini banyak akan nggak begitu tentang cinta sih. Kamu lebih banyak ke diri kamu lebih banyak aku pengen santai dulu deh, aku pengen happy dulu deh. Ya monggo, saya setuju deh kalau kamu di bulan ini
mau fokus ke dalam diri kamu mau peduliin diri kamu sendiri, ya itu bagus banget kayak gitu. Kenapa? Kalau kamu mau buka perasaan di bulan ini, ya sah-sah aja sih, bebas gitu loh. Hak-hak kamu ya, hidup-hidup kamu kok gitu loh. Cuman saya hanya bisa kasih gambaran di sini. Pisces di sini hati-hati ya di sini kalau untuk mengenai kamu membuka perasaan sama seseorang di bulan ini, kamu harus pahami dan amati sifatnya dia. Ya misalkan ada yang mau deket sama kamu, ya kamu welcome aja sih gitu loh. Cuman di sini jangan gampang kepengaruh loh ya. Terutama nih, yang penting adalah satu, kalau ada yang deket kamu, terus sikapnya, karakternya baik banget, hati-hati. Hati-hati, ini Pisces nih gitu loh. Biasanya Pisces itu gampang kehanyut dengan orang yang bersikap dan berkarakter baik. Yo para, ayo rasa guyang-guyu. Nggak usah senyum-senyum, giginya banyak cabai itu. Sorry loh ya, guyon-guyon jadi rapopo to bro. Jenenge ngobrol kok ya gitu loh. Itu loh ya. Ini harus hati-hati. Jadi sebenarnya ya kalau kamu mau buka perasaan di sini ya monggo aja silahkan ya. Tapi itu tadi, please jangan gampang kepengaruh. Terutama nih, ini ada energi dari masa lalu kamu. Ini ada tentang kerinduan loh ya. Ada kerinduan dan kamu sepertinya ini vice versa. Ada dua energi. Satu bisa tentang mantan kamu yang rindu sama kamu atau kamu yang rindu sama dia. Ayo, hati-hati ya di pertengahan bulan ini masuknya. Ya, pertengahan bulan sih. Ya diamatilah sekitar pertengahan bulan itu kamu amati. Kalau kamu ngerasa rindu banget sama seseorang, apakah dia akan merindukan kamu? Kamu kayak berharap, aduh aku pengen berpetualang mencari dia, aku pengen ketemu dia, tiba-tiba kehantui oleh rasa rindu gitu, ya. Ini vice versa sih, bisa seseorang yang sudah lalu kemarin. Hati-hati, ingat perasaan kamu ketika kamu rindu dengan seseorang, kuncinya satu, logika akal sehat, titik. Pakai itu, pakai logikamu, pakai akal sehatmu deh. Jangan biarkan perasaanmu merusak moodmu. Ini Pisces gitu loh. Kerem kadang saya itu. Ya, ini kalau Pisces itu biasanya ya, kalau udah keinget sesuatu nih, itu langsung masuk ke dalam dirinya, ingatan itu meresap ke dalam dirinya. Akhirnya apa? Moodnya berantakan, emosinya nggak stabil semua. Akhirnya apa? Berantakan semua kan? Ya, koneksi kamu, hubungan kamu, ya, interaksi kamu dengan orang lain tuh berantakan semua. Karena mood kamu berantakan. Hati-hati, kamu rawan di situ Pisces. Makanya di sini pentingnya adalah hati-hati dengan memori, kenangan, ingatan. Ini akan muncul di pertengahan bulan di sini. Oke, walaupun kamu sudah punya pasangan sekalipun lah, ini hati-hati loh ya. Memori ini membahayakan ya kalau kamu nggak ngati-ngati. Ingat logika, ya, jangan memikirkan sesuatu yang nggak ada. Oke, jelas ya. Ngapain sih kamu capek-capek mikirin dia? Wong kamu juga nggak tahu dia mikirin kamu apa enggak, gitu loh. Satu. Lanjut lagi yang single di sini. Kuncinya cuma satu sih. Jangan gampang terlena dengan sikap atau karakter orang yang baik banget nih. Hati-hati. Ya. Karena apakah ada yang akan muncul atau deketin Pisces di sini? Ya ada sebenarnya. Ya memang kelihatannya nih orang baik banget gitu. Ini bisa membuat kamu terlena dan dilema. Oke. Ya itu sih poinnya untuk kamu yang single sih. Ya, clue-nya di situ. Dan hubungan Pisces di bulan ini, satu, nih saya tegasin nih, awal bulan sabar ya, sabar banget nih. Kamu kayaknya cuapek nih ngadepin pasangan kamu yang overthinking lah, yang cemburuan, egonya tinggi, emosinya lelah. Akhirnya apa? Perasaan kamu beku kan sama pasangan kamu. Kamu cuman senyum, kamu cuman bergerak, badanmu, jasadmu ada di samping dia, tapi hatimu udah pergi. Ya pora, siapa nih yang kayak gitu? Ayo, ya, kamu hanya tersenyum, senyum kosong. Ini
Masukan nih untuk semuanya. Ini bisa Pisces, bisa pasangan Pisces, siapapun itu, sadari mulai saat ini sifatmu sendiri. Ingat, pasanganmu hari ini ngalamin posisi jiwa atau hatinya hilang. Hatinya sudah hilang ke kamu. Ya, dia senyum, dia kelihatan baik, dia masih berinteraksi dengan normal sama kamu, masih ngobrol normal sama kamu, tapi hatinya entah kemana. Kenapa itu terjadi? Ini sudah lama. Ini dari April kemarin kayaknya ya. Antara pertengahan April ataupun di Mei kemarin nih. Saya nggak tahu ya, mungkin ada problem ya gitulah, masalah sifat ya. Capek kan dicemburuin dan capek kan diungkit-ungkit terus masa lalumu gitu loh. Ini akhirnya membuat perasaan seseorang ini jadi beku, hilang rasa cinta itu gitu loh. Hanya jasadnya tok yang ada, hatinya entah kemana. Oke, hati-hati dengan sifat nih. Jelas ya. Apakah hubungan ini masih mampu dipertahankan? Insya Allah bisa. Walaupun berat ya. Gitu. Bahkan banyak nih di antara Pisces yang sedang kalut ya perasaannya. Bawaannya tuh terkadang gini loh. Terkadang kalau Pisces lagi sendiri lah gitu. Ini pikirannya tuh mengajak Pisces pergi terus. Ayo pergi dari pasangan kamu, yuk pergi dari hubungan ini. Kamu capek kan, kamu lelah kan ngadepin dia. Gitu. Cuman, nah ini ada cumannya. Lagi-lagi ada something yang membuat Pisces itu harus bertahan. Bisa tentang anak, gitu. Bisa tentang harapan. Kamu masih menaruh harapan sama dia. Kamu masih punya keyakinan kalau dia ini akan baik nantinya. Suatu hari dia pasti akan berubah baik. Jadi ada harapan dalam batin kamu yang kayak gitu. Ya, itu yang pada akhirnya membuat kamu, saya coba dulu deh jalanin, saya coba dulu deh perbaiki di sini. Kayak gitu. Ntar tak minum dulu ya. Nah, lah ngobrol gitu cepatane kopi ireng, bro. Sorry lo ya untuk yang baru mampir. Channel ini hostnya ya kayak gini, orang genah ngene iki ya. Gaya ngobrolnya, gaya ceritanya wis koyo ngene ya. Wis dibawa happy aja gitu loh, Lur, ya. Lur, gini ya, mengenai hubungan kamu, sisi positifnya apa sih di sini? Sisi baiknya apa sih untuk Pisces itu sendiri ya? Di sini inilah terkadang saya salut sama Pisces itu masih bisa menyeimbangkan dirinya. Nah, itu sisi baik di dalam hubungan kamu di sini. Ya, walaupun pasangan kamu udah kayak petir lah gitulah ya. Petir gitu. Ya, kalau ngomong udah kayak kereta api dari A sampai Z semua diomonginnya gitu. Ya, sabar ya. Cuma itu tadi lagi-lagi ya, Pisces bisa menyeimbangkan batinnya. Itu yang sisi positifnya di situ. Jadi hubungan ini masih bisa dipertahankan dan di akhir bulannya ya, mendekati akhir bulan ini ada petunjuk sih untuk hubungan ini. Seperti apa ya? Ya petunjuknya luas loh ya, bisa melalui perasaan kamu yang tiba-tiba ini kamu bisa pasangan kamu ya. Kita sama-sama berdoa lah. Ya semoga untuk kamu yang lagi bla 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 sama pasangan kamu, semoga ada hidayah yang mampir, entah itu ke diri kamu ataupun ke diri pasangan kamu gitu. Sehingga Tuhan itu kan maha mengolok-alik perasaan manusia ya. Ya mungkin perasaan kamu yang beku ini bisa kembali tumbuh ya, bisa kembali tumbuh rasa lagi sama dia atau sebaliknya. Ya semoga dia yang bisa tumbuh juga rasanya ke kamu. Kayak gitu. Itu sisi positifnya. Ya sama-sama berdoa semoga hubungan kamu masih bisa diperjalankan ya di sini ya. Kayak gitu. Karena dalam perjalanan Pisces ini sebenarnya agak ruwet ya. Pisces itu cuma kelihatan senyum tok itu. Wes lah ya, kamu kelihatan hahaha di luar sana. Batinmu ruwet. Kayak benang kusut gitu bro. Walah mumet nih.
Saya kalau lagi mancing benangnya kusut tak buang pancingnya. Oh iya ruwet mau mendasi kayak gitu. Jadi perasaanmu tuh kayak gitu. Cuman itulah Pisces ya. Ibaratnya di dalam dirinya tuh udah kayak banyak api yang berkobar. Pembawaan orangnya masih santai. Ini orang mandang kamu tuh seakan-akan Pisces tuh nggak ada masalah gitu loh. Ya, itulah setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya disyukurilah kayak gitu ya. Ya di sini ada penengah dari hubungan kamu ya di sini Pisces. Kalau nanti misalnya di bulan ini kamu menghadapi ujian hubungan yang bla 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 bla, ya ini ada penengah. Penengah ini bisa jadi tentang misalkan nih kamu dapat nasihat dari teman, ada teman kamu nasihatin tentang hubungan kamu, atau mungkin saudara, siapapun itulah. Lebih kepada nasihat. Seperti di bulan ini tuh ada orang yang peduli sama kamu, gitu. Kamu akan dikasih ya nasihat-nasihat gitu loh tentang hubungan kamu sama dia. Bagusnya gimana, gimana itu nanti kamu ketemu di situ. Ya. Oke. Kemudian di sini Pisces ntar ya. Nah, saya kembali ke yang single dulu ya. Sorry kadang petunjuknya itu nggak nentu gitu loh. Di sini saya dapat petunjuk lagi tentang kamu yang single Pisces. Mungkin di sini ada ya. Mungkin kamu kenal sama dia nih belum terlalu lama lah ya. Ya, belum terlalu lama sih di sini. Cuman kamu kayak ngerasa cukup cepat ya di bulan ini tuh ada beberapa di antara Pisces yang lagi ya komunikasi lah sama lawan jenis di sini. Itu perasaan kamu tuh bisa kayak cepat tumbuh sama seseorang ini. Ya, cepat kebawa perasaan, cepat suka lah ya. Lebih ke suka bukan cinta loh ya. Suka dan sayang. Ya, cinta tuh beda lagi. Saya nggak bisa kupas itu karena panjang nanti durasi kita. Ya, saya kasih clue-cluenya aja. Nah, di sini kamu sebenarnya sayang atau ada rasa lah sebenarnya, walaupun nggak banyak ya. Sudah ada rasa sama dia. Cuman kamu mau berkomitmen dalam arti berpacaran lah ya. Atau mau serius sama dia nih maju mundur gitu. Masih banyak banget keraguan. Kamu masih kayak takut gimana ya nanti dia, apakah dia baik untukku, baik nggak ya, ini orangnya gimana, nanti masa depanku sama dia gimana, kayak gitu isi pikiran kamu. Ya saranku, kalau hatimu belum benar-benar ya, hati dan pikiran kamu belum sinkron tentang kedekatan kamu sama seseorang ini, jangan paksa diri kamu. Ya mending berteman dulu deh, bersahabatan dulu deh. Ya kayak gitu lor. Oke. Ya kita jumpa lagi the next time ya. Semoga sehat selalu semuanya ya. Oke, bye bye semua.